Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mau sharing ya mengenai ukuran kandang indukan panggung yang saya gunakan serta kelebihan dan kekurangan daripada kandang panggung seperti ini. Jadi kandang panggung seperti ini memang sangat cocok sekali untuk kita yang punya lahan sempit, ingin punya populasi banyak namun lahannya terbatas, maka kandang seperti ini adalah solusinya. Untuk ukuran kandang ini adalah 2 meter untuk panjangnya, lebarnya 1 meter dan tingginya 75 cm. Untuk kandang ini itu bisa diisi 1 jantan 5 betina per koloninya. Jadi kandang 2 meter ini kita bagi menjadi 2, jadi 1 meter kali 1 meter. Jadi per plong itu, per kotak ini kita isi 1 jantan 5 betina. Jadi untuk kandang 2 meter kali 1 meter kita bisa isi dengan 2 jantan 10 betina. Untuk kayunya di sini saya menggunakan kayu 1 kali 2 ya. 1 kali 2 ini untuk kayunya saya habis kurang lebih 2 ikat. 1 ikatnya itu adalah 10 batang dengan panjang 2 meter 10. Jadi saya habis kurang lebihnya 2 ikat ataupun 20 batang dengan panjang 2 meter 10. Dan di sini saya menggunakan lat ya. Ini namanya kalau di sini lat asbes. Saya menggunakan lat asbes biar terlihat rapi saja, karena saya sendiri suka ngopi, suka nongkrong di kandang, jadi agar lebih menarik saja. Dan di sini untuk tempat telur berhenti ketika menggelinding, di sini jaraknya adalah 20 sampai 30 cm. Namun yang saya gunakan di sini adalah 15 cm. Namun teman-teman jangan mengikuti saya, karena mungkin teman-teman belum mengetahui bagaimana cara perawatan yang bagus di kandang panggung. Nanti ayamnya itu bisa memakan telurnya sendiri. Jadi teman-teman gunakan saja 30 cm agar benar-benar aman dan ayam tidak makan telurnya sendiri. Dan untuk jarak di mana keluarnya kepala ayam itu adalah 5 cm. 5 sampai 6 cm itu sudah bisa ya, agar ayam mudah keluar kepalanya ketika makan, namun ayam tidak bisa keluar dari kandang. Di sini saya menggunakan lantai galvanis ya. Di sini teman-teman bisa mencari kalau mau menggunakan seperti ini. Ini namanya adalah alas galvanis ayam petelur. Dengan kandang ini tuh sangat mudah ya dalam pemasangannya. Jadi kita hanya tinggal membuatkan rangka, kemudian langsung kita tempelkan. Jadi untuk pembuatan kandang ini sendiri itu saya buat sendiri ya. Untuk rangka-rangkanya semua ini kurang dari 1 hari sudah selesai. Jadi penggunaan daripada lantai galvanis ini benar-benar sangat membantu sekali. Kemudian untuk jarak daripada lantai galvanis ke kayu tadi agar mudah menggelinding, jaraknya adalah 5,5 cm agar ayam ini mudah telur tadi mudah ketika menggelinding dan tidak nyangkut ke batang kayu. Kelebihan daripada lantai galvanis ini adalah kotoran itu akan langsung mudah jatuh ke bawah sehingga tidak menyisakan sedikit pun kotoran di alas galvanisnya. Ini adalah kelebihannya ya. Kalau dahulu saya menggunakan bambu. Bambu tadi kekurangannya adalah ketika licin dia ayam susah untuk kawin, susah karena licin. Jadi seringkali induk itu terpleset ketika akan dikawini. Dan saya juga pernah menggunakan lantai daripada kayu lat yang 1 kali 1 ya, 1 inci kali 1 inci saya sudah pernah menggunakan. Namun di
alas seperti itu, seringkali ayam terkena bubulan untuk betinanya ataupun jantannya. Karena mungkin seringkali kotoran itu akan menempel, tidak langsung jatuh, dan itu yang membuat bakteri itu mudah berkembang biak di kayu tersebut, sehingga ayam seringkali mengalami bubulan. Namun di kandang galvanis seperti ini, alhamdulillah belum pernah ada kejadian ayam saya terkena bubulan. Dan untuk kemiringan daripada lantai ini agar mudah telur menggelinding adalah 7 cm yang saya gunakan. Karena sebenarnya alas galvanis ini kan untuk ayam petelur yang telurnya besar. Jadi jika telurnya kita kecil itu akan susah untuk menggelinding. Makanya di sini saya gunakan adalah 7 cm. Dan untuk tempat pakan ini saya gunakan adalah pipa 4 inci. Di sini saya tidak membelahnya menjadi 2 bagian ya. Namun saya belah hanya sepertiga. Tujuannya adalah agar kotoran ayam tidak mudah jatuh ke lantai. Karena ketika pipa ini saya potong menjadi 2 bagian, itu banyak sekali pakan-pakan yang terbuang percuma. Makanya akhirnya saya rombak lagi, saya beli kembali, saya hanya potong sepertiga saja. Di sini saya beri penutup agar kotorannya benar-benar semuanya tidak mudah jatuh. Untuk kandang ini saya kombinasikan dengan maggot BASF ya. Karena seringkali kotoran itu menjadi penyebab terbesar daripada ayam sakit. Sekitar 80% penyebab ayam sakit itu disebabkan oleh kotorannya sendiri. Jadi dengan kandang maggot di bawahnya, maka kotoran yang jatuh akan langsung dimakan ataupun diurai oleh maggot, sehingga benar-benar kandang itu bebas daripada bau. Jadi ini juga solusi buat teman yang mungkin beternak di lahan sempit, maka bisa menggunakan maggot BASF sebagai pengurai kotorannya. Jadi untuk biaya pembuatan kandang ini adalah kayu 1x2 saya habis 2 ikat kali 50.000, jadi totalnya 100.000. Untuk lat asbes sendiri saya habis 1 ikat yaitu 100.000. Dan untuk alas galvanisnya saya per lembarnya itu 90.000 ya, itu harga 2 tahun yang lalu. 90.000 kali 2 180.000. Dan untuk biaya engsel, paku, dan lain-lain yaitu Rp50.000. Jadi total biaya pembuatan kandang ini adalah Rp430.000. Kelebihan daripada kandang panggung indukan seperti ini adalah mudahnya dalam melakukan perawatan. Jadi kita untuk mengganti air minum kita cukup dari luarnya saja. Dan untuk memberi makannya pun kita cukup dari luarnya saja, sehingga kita tidak perlu masuk ke dalam kandang yang menyebabkan ayam itu akan mudah stres dan ketakutan. Kemudian kelebihan lainnya adalah kotoran akan langsung jatuh ke bawah, sehingga ayam itu tidak mencium langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan kotorannya sendiri. Karena kotoran ayam itu adalah 80% penyebab penyakit yang biasanya itu sangat berbahaya ya untuk ayam indukan. Kalau amonia pada ayam pembesaran mungkin itu bisa menyebabkan snot, CRD, kemudian lanjut ke ngorok. Namun amonia daripada kotoran ayam dewasa ataupun indukan itu bisa menyebabkan penyakit IB atau infeksius bronkitis. Dan penyakit IB, infeksius bronkitis ini akan menyerang daripada organ telurnya, sehingga telur nanti akan menjadi rusak, dan biasanya itu ditandai dengan cangkang yang mudah rapuh,
bentuknya yang cangkangnya tipis dan bentuknya juga tidak beraturan. Dan kelamaan maka produksinya akan langsung drop. Ini yang biasanya menyebabkan ayam akan apkir dini. Makanya penting sekali dalam pemeliharaan ayam itu kita memperhatikan bagaimana kotorannya. Dan di sini saya mengkombinasikannya dengan maggot BASF, dan ini sudah akan membuat kita lebih memudahkan lagi dalam perawatan. Karena kita tidak perlu melakukan penyemprotan E4 pada bawah kandang, karena kotorannya akan langsung dimakan dan diurai oleh maggot BASF ini. Dan kelebihan lainnya adalah kita mudah ketika ngutip telur. Jadi dalam mengutip telur kita cukup dari luarnya saja, dan ini bisa menurunkan sifat mengeram ayam. Jadi karena telur langsung menggelinding dan ayam tidak sempat belajar mengeraminya. Dan untuk ayam yang masih mempunyai sifat mengeram, dengan kandang seperti ini sifat mengeramnya itu bisa hilang, ataupun sangat kecil sekali untuk kemungkinan ayam mengeram di kandang panggung seperti ini. Kemudian untuk kekurangan kandang panggung indukan. Kekurangannya adalah ayam itu mudah sekali stres. Stresnya itu karena ayam tidak bisa seperti di alam aslinya. Jadi ketika di tanah, ayam ini ketika ada matahari, ayam ini akan mandi pasir, atau orang menyebutnya itu kipu. Mandi pasir itu adalah kebiasaan mereka, dan ini bertujuan untuk merenggangkan otot-otot badannya. Dan itu juga bisa membuat bulu-bulunya bisa lebih rapi dan juga lebih licin. Dan ayam di kandang panggung seperti ini itu seringkali mengalami stres karena kekurangan mineral seperti kalsium, magnesium, ataupun fosfor. Itu sebabnya ayam itu mudah sekali kanibal. Karena ketika kekurangan mineral, ayam ini akan menematuk apa saja yang ada di dekatnya. Dan bila ada ayam yang baru bertelur, itu kan biasanya akan berdarah pada bagian duburnya. Dan ketika nampak atau ketahuan oleh induk-induk yang lain, maka induk-induk yang lain akan langsung menyerangnya. Itu yang menyebabkan di ayam petelur yang produksinya tinggi, itu tingkat kanibalismenya juga sangat tinggi. Maka untuk itu cara mensiasatinya adalah dengan menambahkan mineral pada pakan. Kita juga harus sering memberikan dedaunan pada pakannya, seperti daun kelor, ataupun daun kangkung, ataupun daun apa saja yang memang mempunyai manfaat untuk penambahan mineralnya. Dan kita bisa menambahkan pasir ataupun bebatuan kecil di tempat pakannya untuk menambahkan mineral ataupun kalsium pada ayam tersebut. Karena di ayam liar sendiri, ayam ini pasti akan makan batu-batu kecil, pasir, ataupun mungkin seringkali ayam ini akan makan batang-batang pepohonan. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.